PB, lahiran di kandang. Itu kami rilis, itu 10 per ekor. Nah, ini pemerahan pertama di koloni Sanen. Jadi kambing yang sudah terbiasa dibuka pintu, dia keluar menuju palor. Nah, itu palornya, tempat perah. Dia masuk ke headlock. Dan kandang akan dibersihkan. Nah, untuk menjaga kebersihan kandang, setiap kambing yang keluar untuk diperah, terutama air itu harus selalu tersedia, air minum, dan kandang harus bersih. Dan setiap 2 minggu sekali itu kandang disemprot disinfektan, dan itu wajib kami lakukan. Nah, ini pemberian pakan pertama konsentrat. Nah, kalau ini ada 3 ekor jenis kambing bur. Nah, badannya gendol-gendol. Ini bur sisa dari usaha kami pertama. Kami dibur sebelum kita ubah ke milking. Tapi ini bur masih kita pertahankan karena susunya lebih gurih. Kalau menurut saya lebih gurih. Nah, ini pakan pertama dengan konsentrat. Di sini kami memberikan konsentrat itu kurang lebih 300 gram per hari. Susu enak gitu. Susu enak. Jadi kan selama ini tidak ada yang mengenalkan susu kambing kepada masyarakat kalau bukan peternak. Betul. Ya. Pemerintah juga kan tidak ada program untuk susu kambing. Ya. Gitu. Yang selama ini konsumen minum kan susu kambing, image-nya dalam bentuk bubuk, gitu kan. Ya. Nah, sekarang ya seperti programnya Kang Eru kan, dengan susu kambing keliling. Ya, susu kambing keliling itu kan bagian dari Iya. campaign. Ya, itu salah satu bentuk sistem pendistribusian sekaligus sistem kampanye untuk mengenalkan susu kambing kepada masyarakat. Ya. Saya apresiasi untuk sebuah sistem tersebut. Thank you. Betul. Tapi kan Kalau semua juga selalu riset dengan mulai dari kemasan yang terbaru ini, terus dengan olahan yang menarik. Artinya kan diferensiasi untuk susu itu akan semakin banyak, itu bukan hanya bubuk. Walaupun sekarang memang sudah semakin banyak brand bubuk yang ya mungkin itu salah satu solusi peternak yang maklon atau mengubah hasil produksi cairnya menjadi bubuk. Makanya banyak sekali sekarang merek-merek susu bubuk. Jadi begini, kita harus belajar ke negara tetangga India. Mereka kan minumnya susu sapi maupun apa. Mereka susu sapi itu bentuknya dalam fresh milk gitu loh. Nah, jarang India itu susu bubuk atau apa gitu kan. Karena kalau kita lihat di negara-negara maju ya, India ini kan sama seperti kita, negara berkembang juga. Tapi kita lihat misalnya contoh di dunia IT gitu kan. Orang-orang India itu kan banyak di perusahaan-perusahaan IT terkenal gitu kan. Yang seperti kita ketahui negara-negara maju itu kan dia hampir semuanya meminum susu segar, fresh milk. Gitu. Ya. Fresh milk. Kenapa kita jadi kita rubah habit dari susu bubuk menjadi susu segar gitu loh. Oke. Nah, kata kuncinya sekarang susu kambing enak dan campaigns. Ini dua hal yang memang harus dilakukan secara bersama-sama. Namanya juga campaign, dan perlu digarisbawahi itu yang tadi, susu enak.
sebetulnya mindset orang terhadap susu kambing itu kan masih masih konotasinya masih bau perengus. Padahal saat ini yang susu kambing yang beredar itu sudah hampir jarang yang bau perengus. Bahkan rata-rata teman-teman peternak mereka sudah bisa menghasilkan produksi susu itu udah tanpa bau perengus. Tapi ada sebagian konsumen yang masih bertanya minum susu kambing tapi tidak bau perengus. Nah ini kan eh, apa eh, jadi sebuah Pertanyaan sebuah besar. pertanyaan besar. Padahal konsumen baru atau konsumen susu kambing yang baru mau mencoba, ketika dia minum susu kambing itu tidak bau perengus, nah itu akan menjadi konsumen loyal kalau menurut saya. Eh, Jadi begitu. Makanya kata kunci susu kambing enak itu memang jadi bagian campaign kita, peternak khususnya, karena kalau kita bicara marketing besar, saat ini kan memang belum ada untuk susu kambing ya. Kecuali kalau susu sapi kan udah banyak brand-brand yang besar yang dia bisa Ya, mengkampanyekan dalam waktu cepat gitu. kita harus belajar sama peternak Jepang, gitu kan. Nah, peternak Jepang itu bisa menghasilkan daging sapi yang diantara lapisan-lapisan serat dagingnya itu masuk lemak-lemak. Seperti yang kita Ya, ketahui itu daging sapi Wagyu gitu kan. Nah, kenapa mereka cuma hanya dibakar sedikit tapi enak gitu kan? Oke, ketika kita telusuri pemeliharaan sapi-sapi di negara Jepang itu kan penuh dengan kasih sayang gitu ya, ya kan? Nah, ya, kita juga welfare. bisa mengedukasi ke konsumen kita, susu kambing yang kita pelihara itu tidak bau, enak, Mm-mm. gurih gitu kan. Nah, karena kita rawat, ya kan, seperti di farm saya, Cibungur Farm, di mana setiap pagi itu dimandikan air hangat gitu kan. Karena apa ya, kelenjar keringat kambing itu kan untuk mengundang ya, gitu kan. Nah, karena juga sifat susu itu kan mengikat, maka Jarak dilakukan bau. SOP ketika pemerahan itu diminimalisir supaya udara itu tidak masuk, makanya ditutup di dalam milk can gitu kan. Ya, Nah, jadi itu yang perlu kita edukasi ke masyarakat luas gitu kan. Kalau pemeliharaan dengan kasih sayang benar gitu kan, dari sanitasinya, dari kebersihan kandang, terus kebersihan kotoran hewannya juga yang dimana dilakukan pembersihan setiap hari, kemudian disiram sehingga tidak menimbulkan bau gitu kan. Nah, ini juga bisa dikampanyekan kepada teman-teman peternak kambing perah yang lain agar melakukan SOP tersebut agar bisa menghasilkan kualitas susu yang bagus gitu. Sehingga sedikit demi sedikit konotasi bau yang melekat di susu kambing itu akan hilang sesuai dengan ya, pembuktian gitu. Makanya untuk pemasaran susu kambing ini kalau saya bilang perlu sales untuk menjelaskan gitu kan. ya, Nah, kemudian dari tim marketingnya juga harus berani